Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, baik itu guru PAUD maupun pendidik kesetaraan paket B, paket C. Perkenalkanlah, saya Hamid Purwaka Adiansyah, pamong belajar di UPT SPNF Kabupaten Purworejo untuk menyampaikan cara menggunakan Canva untuk membuat bahan paparan aksi nyata. Nah, kita sudah mengenal Canva, kemudian langsung saja ya tentang langkah-langkah penggunaan Canva. Terutama yang pertama adalah kita harus mendaftar Canva terlebih dahulu agar semua fiturnya bisa kita gunakan. Nah, fitur-fitur apa saja yang akan kita gunakan? Ada banyak, nanti akan kita bahas. Nah, karena kita sudah mempunyai akun belajar ID, kita tidak perlu mendaftar. Kita cukup login saja menggunakan akun belajar kita. Otomatis kita terdaftar menjadi Canva for Education, di mana semua fitur premium yang ada pada Canva bisa kita gunakan secara bebas. Yang kedua, langkah kedua adalah memilih desain Canva. Jadi kita akan membuat desainnya. Yang ketiga adalah menuliskan materi paparan, dan yang terakhir mengunduh file. Jadi yang pertama jelas harus memiliki akun Canva. Yang kedua kita harus memilih desainnya, apakah kita membuat presentasi atau membuat poster atau apapun, semua sudah tersedia di Canva. Kemudian langkah yang ketiga atau C itu menuliskan materi paparannya. Jadi setelah memilih desain, kita tuliskan paparannya, materinya apa saja kita tuliskan. Kemudian yang terakhir mengunduh file, bisa berupa PPT, bisa PDF maupun video. Semuanya sudah tersedia pada Canva. Nah, satu lagi, Canva itu online ya, jadi membutuhkan koneksi internet. Kita lanjut ke materi yang kedua ya, tadi mendaftar. Otomatis kita sudah terdaftar ya, karena kita sudah memiliki akun belajar ID. Jadi kalau yang belum, silakan membuat akun belajar ID dulu agar kita bisa memperoleh fitur yaitu Canva for Education. Kita lanjut ke memilih desain Canva. Klik desain pada Canva, pilih desain yang akan kita pilih, terapkan desain pada slide paparan. Kita bisa menerapkan berbagai desain berbeda di tiap slide-nya. Nah, seperti ini ya, memilih desain Canva. Kita klik desain Canva ini, kita klik. Nah, nanti akan muncul beberapa desain Canva. Lalu kita pilih, kita klik misalkan karya tulis ilmiah, kita klik. Nah, seperti ini, maka otomatis template ini akan bisa kita ubah. Bisa kita ubah per slide atau kita ubah seluruhnya. Kita pakai semua desain template untuk karya tulis ilmiah bisa. Kita satu slide, satu desain juga bisa. Jadi nanti kita tinggal seret. Nanti di sini ketika kita klik, maka akan ada pilihan desainnya. Nanti kita seret ke paparan kita. Nanti otomatis akan berubah ya. Jadi kita tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada contoh desain yang telah dibuat. Nah, jadi bisa kita edit-edit ya desain dari teman-teman kita yang sudah membuat desain paparan menggunakan Canva, bisa kita edit. Kemudian setelah kita memilih desain, maka kita memilih fiturnya. Nah, fitur-fitur pada Canva ya, bisa elemen, bisa unggahan, bisa teks, bisa project, bisa video. Nanti akan kita jelaskan satu per satu. Nah, yang pertama yaitu elemen. Elemen ini
membantu kita untuk menyusun desain yang menarik. Canva menyediakan berbagai macam bentuk yang dapat ditempelkan dalam desain. Jadi bisa gambar seperti ini, buku, tanda panah, lingkaran, garis, grafis, stiker. Gunanya untuk apa elemen ini? Untuk mempercantik desain paparan kita. Kemudian kita lanjut ke unggahan atau upload. Nah, kalau elemen itu sudah dari Canva menyediakan untuk kita, ternyata kita membutuhkan yang lebih luas lagi, yaitu gambar kita. Nah, kan elemen pada Canva tidak memuat gambar kita. Nah, Canva sudah menyediakan menu unggahan atau upload. Jadi kita bisa mengunggah foto kita atau gambar dokumentasi kita ke Canva, lalu tinggal tarik ke paparan kita. Jadi sudah tersedia semuanya ya, walaupun di elemen nggak ada, kita bisa mengunggah sendiri file atau gambar yang kita miliki, bisa berupa tautan, video maupun audio. Kemudian fiturnya lagi yaitu teks. Nah, kita bisa menambahkan tulisan kita ke dalam paparan kita. Ukurannya bisa menyesuaikan. Kalau ukuran judul berarti ukurannya yang besar, subjudul yang sedang, tambahkan sedikit teks itu untuk ukuran yang kecil. Tapi tenang saja, di dalam paparan kita juga bisa mengubah ukuran huruf itu tersendiri ya di paparan kita. Nanti mau ukurannya 24, 100 atau 25 itu bisa kita edit sendiri ya. Tapi ketika mau menyediakan kotak untuk menulis teks, ini sudah disediakan. Klik menu teks, klik menu, kita mau ukuran besar atau sedang, kita klik lalu kita ubah hurufnya. Kemudian lagi ke project. Menu project itu adalah menampilkan desain-desain yang telah kita buat. Jadi kalau kita punya desain banyak, kita sudah mendesain, maka akan tersedia di sini. Tetapi kalau kita belum memiliki desain, maka tampilan di project, di menu project akan kosong karena kita belum membuat desain sama sekali. Seperti itu ya. Jadi menu ini khusus menampilkan dari desain yang telah kita buat. Kemudian menu yang terakhir ini ya, yaitu video. Video ini untuk menyisipkan video pendek pada Canva atau merekam diri kita untuk dengan menggunakan aplikasi Canva tentunya ya, untuk ditampilkan pada slide paparan kita. Jadi menu video berupa video pendek bisa, kita merekam diri sendiri bisa, pokoknya semuanya komplit ya di menu video. Jadi yang nanti akan diunggah adalah video, terutama video pendek. Nah, temanya ada banyak, ada alam, masjid Islam Indonesia dan lain-lain. Nanti kalau tidak ada di sini, kita klik aja di menu pencarian, semoga ada. Kemudian setelah paparan kita buat, kita bisa mengunduhnya, membuat file tadi, file yang desain tadi kita ubah jadi PDF atau maupun PPT atau PowerPoint, atau bisa kita unggah di sosial media kita, di sesama pengguna Canva, di Instagram, di Facebook dan lain-lain. Untuk mengunduh file, kita klik di pilah menu editor, klik bagikan ini. Menu bagikan ini kita klik, maka akan muncul menu unduhan. Di menu tarik turun ini ada berbagai jenis file yang ada atau yang kita akan unduh. Bisa PDF, bisa PPT, bisa bentuk lain. Jika desain Anda memiliki beberapa halaman, pilih halaman yang ingin diunduh. Jadi seperti ini.
Misalkan file kita ada 5 file, ada 5 slide. Nah, kita tidak harus mengunduh semuanya, bisa kita unduh satu file saja atau satu slide saja, bisa kelima-limanya kita unduh. Setelah kita pilih, klik unduh. Nah, jika desain Anda berisi premium, artinya desain itu berbayar, maka harus kita beli. Nah, tapi kita sudah menggunakan Canva for Education, jadi sudah tidak ada lagi menu atau desain atau elemen yang premium yang kita harus bayar. Semuanya sudah gratis. Kemudian setelah semuanya selesai, kita klik unduh, kita klik filenya, kita mau rubah jadi apa. Misalkan jadi PDF, ya kita rubah jadi PDF. Kemudian pilih di tempat mana akan ada file ini, akan ditempatkan di mana ya filenya. Kemudian baru klik unduh. Tunggu prosesnya, maka akan selesai. Nah, sekian ya dari kami untuk pembelajaran atau penggunaan Canva sebagai bahan untuk membuat aksi nyata. Jadi kita membuat aksi nyata lebih dimudahkan dengan adanya aplikasi Canva ini ya. Sekian dari kami. Jadi kalau ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang membuat paparan menggunakan Canva, terutama Canva for Education ya, yang digunakan menggunakan akun Belajar ID. Jadi kalau yang belum mempunyai akun Belajar ID, silakan membuat. Nah, kita untuk mengunggah aksi nyata pada aplikasi PMM itu memerlukan paparan ya, paparan yang bisa kita buat, tapi tidak hanya dengan Canva ya, bisa dengan Canva, bisa dengan PowerPoint atau Microsoft Word, semuanya diterima asalkan tidak mengcopy dari teman yang lain, karena bisa jadi akan ada plagiat ya, unsur plagiat, sehingga paparan kita tidak diterima oleh pusat. Nah, di sini akan kita belajar bersama tentang bagaimana membuat presentasi atau paparan menggunakan Canva. Yang pertama, tentu saja kita membuat desainnya dulu. Nah, di sini ya. Jadi kita bisa klik file, kemudian membuat desain baru, kemudian misalkan presentasi, berarti kita klik presentasi saja seperti ini. Nah, seperti ini maka akan muncul tampilannya ya. Nah, terus kita buat judulnya, misalkan Canva untuk aksi nyata, Canva aksi nyata ya. Nah, seperti ini. Terus di sini ada menu-menu banyak ya, ada berapa menu. Nah, di sini desain ini kalau kita mau membuat dari nol, nggak apa-apa, bisa kita pakai elemen-elemen seperti ini. Tapi kalau kita tidak ingin kerepotan, kita bisa menggunakan desain yang sudah tersedia. Ada banyak ya, sampai bawah, boleh dicoba ya. Nah, seperti ini. Misalkan kita mau menggunakan yang simpel aja ya, yang ini. Ini kita tinggal seret ke sini ya, desain pertama. Terus, nah, seperti ini, maka desainnya yang untuk slide pertama sudah berganti seperti ini.
Nah, bagaimana cara mengganti hurufnya? Tinggal kita klik bagian hurufnya, klik 2 kali, kemudian kita tuliskan, misalkan apa namanya, paparan aksi nyata. Kita tuliskan paparan aksi nyata. Nah, ini. Terus ini oleh siapa? Oleh Mit ya. Tuh. Nah, yang sudah misalkan file yang sudah terpakai bisa kita hapus nih. Ini ya, gambar sampah nih. Gambar tempat sampah, kita klik hapus. Ini juga kita klik hapus. Untuk warnanya juga bisa kita rubah di sini, teman-teman. Kita rubah, misalkan kita mau merubah ini warna hijau. Nah, boleh ya. Seperti ini ya, merubah warnanya. Nah, kemudian kita mau menambahkan, ini kan slide-nya baru 1, kita mau menambahkan 2 slide. Kita klik tanda tambahnya, klik di sini. Nah, kemudian kita misal ini kita mau ganti desainnya, kita klik nih tanda panah ke kirinya. Kita mau ganti desain, tinggal kita klik desainnya yang akan kita pilih sini. Kita klik. Nah, kemudian mau kita terapkan yang ini. Nah, kita tinggal tarik, masukkan ke sini. Nah, biar nggak sama, misalkan ini nanti sama dengan temennya, kita bisa rubah warnanya. Mau kita rubah warna hijau juga bisa. Ini juga misalkan mau kita rubah warnanya ke hijau muda juga bisa, biar senada. Ini juga bisa kita rubah warnanya ke hijau yang seperti ini juga bisa. Warnanya kita rubah. Nah, seperti ini. Biar tidak sama. Jadi kalau kita mau membuat desain itu untuk Canva harusnya tidak akan sama ya. Misalkan kita sudah desainnya seperti ini, ternyata masih sama, kita mau tambahkan elemen. Nah, elemen di sini ini bisa kita pilih sesuai temanya. Misalkan matematika, kita mau membahas tentang matematika, PAUD aja ya, PAUD pendidikan usia ini ya. Kita klik PAUD, maka akan muncul elemen-elemen yang berisi anak-anak PAUD ya. Di sini, nah, seperti ini. Kita foto, bisa video, nah seperti ini. Nah, ini caranya gimana untuk menambahkan? Nah, seperti ini, tinggal klik, kemudian kita bisa taruh dimanapun, mau taruh di pojok kanan, terus ukurannya juga bisa kita atur, bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Warnanya tidak bisa diedit ya, tidak bisa diedit warnanya. Nah, kalau mau menghapus gimana? Tinggal kita hapus seperti ini. Kita mau ganti yang ini, kita klik, kita pindahkan, kita ubah ukurannya seperti ini. Nah, ini untuk menambahkan pernak-pernik di di paparan kita. Nah, mau kita tambahkan bintang juga bisa, kita seret juga bisa ya. Nah, seperti ini. Tuh. Kalau kita mau menambahkan misalkan di sini tidak ada file yang kita butuhkan, kita bisa mengunggah sendiri. Contohnya, nah, misalkan kita mau mengunggah misalkan kita punya barcode, nah kita bisa unggah. Nah, ini ya, misalkan nih barcode kita sendiri ya. Nah, nanti akan muncul di sini, teman-teman. Nah, kita taruh, misalkan kita taruh. Nah, kita taruh di bagian bawah juga bisa. Seperti ini. Nah, jadi cukup menyenangkan ya, kita mengedit sendiri. Otomatis harusnya tidak bisa desain kita itu sama dengan desain teman yang lain. Minimal warnanya bisa kita rubah, terus elemen-elemennya bisa kita bedakan,
terus kita bisa mengunggah file kita sendiri. Nah, ini kan file milik kita sendiri, otomatis tidak ada yang punya ya seharusnya ya. Kalau kita nggak ngopi dari teman, memang itu file buatan kita sendiri, otomatis orang lain tidak memilikinya. Nah, ini tadi ya, ini desain elemen unggahan. Semoga paham ya cara menggunakan 3 fitur ini. Kemudian kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu menambahkan teks. Ini kan masih kosong. Kita mau menambahkan teks di sini. Nah, kalau mau menambahkan judul, kita klik yang ukurannya besar, tambahkan judul. Nah, ini bisa kita pindahkan di sini. Nah, misalkan kita tulis kurikulum merdeka, misalkan ya, kurikulum merdeka. Nah, kita bisa ubah ukurannya, bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan, bisa kita putar sedikit. Nah, atau bisa kita rubah warnanya. Nah, misalkan mau warna abu-abu kan kelihatan ya, warna coklat. Nah, misalkan kita buat yang warnanya kontras ya, biar terbaca. Hitam apa ya, warnanya hitam. Terus ukurannya bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Hurufnya juga bisa kita ganti, misalkan seperti ini, monster. Nah, seperti ini biar agak berbeda ya, seperti ini. Nah, ini yang ukurannya besar, tapi sebenarnya sama saja ya, yang tengah pun juga bisa kita perbesar, misalkan ukuran yang sedang di sini. Ini bisa kita kecilkan juga ya, nah, karena misalkan besaran ya. Nah, misalkan kita ganti, nah, apa itu kurikulum merdeka, apa itu kurikulum merdeka, ini. Nah, ini kan melewati batas, berarti kita kecilkan aja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini menambahkan teks. Teks ini cara memindahkannya, ini ada tanda arah mata angin. Nah, ini gunanya untuk memindahkan. Terus ini tanda agak berputar, ini untuk memutar tulisannya seperti ini. Seperti ini ya, semoga paham ya untuk menambahkan teks. Terus menu project. Menu project ini adalah project yang sudah kita buat. Kalau kita belum membuat sama sekali, maka projectnya akan kosong. Nah, seperti ini ya. Kalau ini kan saya sudah pernah membuat, maka ada contoh project Anda. Project Anda berarti project yang sudah saya buat. Kemudian menu aplikasi, ini menggunakan aplikasi ya. Nah, yang lain dari Canva, bisa YouTube, bisa Google Drive, bisa QR code, terus dan lain-lain. Kemudian video itu untuk menambahkan video pendek atau rekaman diri kita ya, misalkan video pendek. Nah, ini mau ditaruh di mana? Sini untuk hiasan ya teman-teman ya. Nah, kita kecilkan, sudah pindahkan ke sini. Nah, nanti otomatis ketika kita paparan, video ini akan bergerak ya teman-teman ya. Jadi kita juga bisa merekam video kita sendiri. Sudah paham ya? Untuk menambah slide ya, ini tinggal klik tambah. Kita misalkan slide-nya kebanyakan, berarti kita hapus slide-nya seperti ini. Menambah dengan tanda plus, menghapus dengan tanda ini, hapus satu halaman, tanda tempat sampah ya, klik seperti ini. Kemudian kalau kita sudah puas, ini sudah bagus desain kita, apa yang akan kita lakukan? Nah, kita akan menyimpannya dalam bentuk PDF maupun PowerPoint. Untuk menyimpan dalam bentuk PDF, kita klik bagikan, kemudian klik unduh. Nah,
bisa PDF standar, ratakan PDF, atau sertakan catatan. Kemudian klik unduh. Kalau kita mau membuat dalam bentuk PowerPoint, kita pilih lainnya, kemudian kita scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya PowerPoint. Nah, ini tinggal kita klik dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini mau semua halaman atau mau halaman 1 atau halaman 2. Nah, ini kalau misalkan yang kita pilih halaman 2, berarti yang akan kita unduh cuma halaman 2 saja. Misalkan yang mau kita unduh adalah halaman 1, kita klik, kita centang halaman 1 saja, seperti itu ya. Nah, misalkan kita mau kedua halamannya dalam bentuk PowerPoint, kita klik selesai, lalu kita unduh seperti ini. Kita nanti tunggu unduhan kita. Nah, biasanya ada di file download ya. Nah, ini Canva aksi nyata PPTX, nah, PowerPoint ya. Lalu kita klik save. Kita cari di filenya, file download. Nah, ini sudah ada ya. Kalau kita ini dalam bentuk PowerPoint. Ini dalam bentuk PowerPoint. Nah, seperti ini. Kita tutup dulu. Nah, biasanya, nah kita buka ulang ya. Kita buka. Nah, maka akan muncul paparan kita. Sebentar ya. Nah, ya paparan kita seperti ini. Ini dalam bentuk PowerPoint. Sama ya. Cuma videonya kalau di PowerPoint itu bisa bergerak. Oh, bisa ya, sama ya. Nah, semua fiturnya akan ada di PowerPoint. Cuma kadang untuk elemen-elemennya bisa saja melebihi dari batas desainnya untuk yang di PowerPoint. Ini bisa kita hapus ya kalau yang lebih batas. Nah, seperti ini. Ini juga kita hapus. Nah, seperti ini tampilan di PowerPoint. Jadi hampir sama dengan di tampilan di Canva-nya. Nah, sekian dari saya ya untuk membuat desain dengan Canva, terus membuatnya dari PowerPoint ke bentuk PowerPoint maupun ke bentuk PDF. Semoga paham, semoga bisa segera mengunggah aksi nyata. Karena sangat penting ya, terutama untuk kita mengunggah aksi nyata, berarti ikut dalam mensukseskan pendidikan, terutama menggunakan aplikasi PMM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.